Oke, baik. Selamat datang video saya. Saya Ilham. Saya akan membagikan sedikit informasi tentang materi yang erat hubungannya dengan mata pelajaran geografi. Jadi pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan peta dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya, jangan lupa eh, subscribe video saya agar video saya bisa terus berkembang dan banyak membawa manfaat buat kita semua. Oke, jadi di awal saya ingin menggali informasi atau menggali pengalaman-pengalaman kita terkait bagaimana kita menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin di antara kita banyak yang sangat membutuhkan atau banyak yang sudah menggunakan peta dalam kehidupannya. Jadi mungkin di antara kita ada yang sering melakukan perjalanan, di mana pada saat melakukan perjalanan mereka membutuhkan peta sebagai pedoman. Jadi peta yang ada. Jadi perkembangan teknologi saat ini, di mana peta sudah mampu kita akses melalui smartphone kita dengan mengakses Google Map. Jadi dengan mengakses Google Map kita mampu menggunakan fasilitas-fasilitas peta yang ada di smartphone kita untuk permudah kita menuju tujuan yang ingin kita capai. Oke, jadi saya pikir banyak sekali hal-hal yang banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang sangat didukung dengan aplikasi pemetaan. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sejarah perkembangan peta. Jadi sejarah perkembangan peta itu pada awalnya berkembang atau dimulai pada saat bangsa Babilonia menggunakan tanah liat untuk menggambar sebuah sketsa sebagai sketsa petunjuk arah. Ini terjadi di tahun 2300 sebelum Masehi. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya orang-orang di Eropa menggunakan atau menggambarkan petunjuk arah yang menuju kepada sebuah kota yang bernama Yerusalem. Jadi dia melukiskan sebuah kota yang menempatkan kota Yerusalem sebagai orientasi dari peta yang mereka buat. Nah, di perkembangan selanjutnya, begitu teori perkembangan teori bumi ini berkembang, maka Aristoteles juga tertarik untuk lebih mengembangkan penggambaran peta, ingin melukiskan bagaimana bentuk bumi yang sebenarnya dan melalui peta. Nah, pada ini terjadi di abad di abad 16 ya, di mana meneruskan pelayaran dari Columbus, di mana pada saat Columbus berlayar mengelilingi bumi, itu dia tertarik untuk lebih mengembangkan penggambaran peta agar mampu memberikan informasi yang lebih jelas tentang permukaan bumi. Nah, di perkembangan modern, peta lebih didukung lebih dikembangkan oleh metode-metode yang lebih ilmiah sehingga hasil yang dihasilkan, gambar yang dihasilkan lebih akurat dan detail. Nah, hingga masuk pada perkembangan teknologi saat ini dengan difasilitasi oleh fasilitas teknologi yang lebih canggih sehingga penggunaan penggambaran peta itu bisa lebih detail dan lebih cepat dilakukan. Nah, itu mungkin sekilas terkait tentang penggambaran peta yang terjadi. Nah, kemudian pada video ini saya akan menjelaskan 3 poin dari pemanfaatan peta yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita yang sangat banyak membantu. Yang pertama dalam bidang pertambangan, yang kedua di bidang perdagangan, dan yang ketiga dalam bidang pertanian. Jadi 3 poin ini nanti akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Baik, saya mulai dengan membahas tentang bagaimana pemanfaatan peta dalam bidang pertambangan. Jadi mungkin tidak banyak di antara kita yang memahami bahwa ternyata sebenarnya pertambangan itu sangat membutuhkan peta.
Jadi mereka awalnya membutuhkan peta pada saat di survei awal sebelum melakukan eksploitasi. Jadi tahapannya itu ada namanya survei lokasi, survei awal, di mana tujuannya untuk menghitung volume, menghitung potensi-potensi tambang di suatu wilayah, sehingga peta ini sangat penting sebagai pedoman untuk mampu memberikan arah sebaran galian, barang-barang galian, sehingga mampu menganalisis besarnya potensi cadangan-cadangan bahan galian yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian kalau dalam bidang perdagangan itu fokusnya pada pengiriman barang. Jadi peta di sini memiliki fungsi dalam mempermudah pengiriman barang atau layanan jasa, di mana di era digital saat ini, di mana perdagangan lewat digital itu sangat besar, sangat banyak terjadi, sehingga ini sangat membutuhkan aplikasi pemetaan yang ada di smartphone sebagai pedoman untuk mempermudah proses transaksi tersebut. Nah, sedangkan di bidang pertanian ini fokusnya pada pemanfaatan peta citra dalam mendeteksi jenis hama. Jadi ada citra yang namanya citra infrared, dia mampu mendeteksi perbedaan warna, mendeteksi jenis hama melalui perbedaan warna. Jadi melalui citra ini pelaku-pelaku petani mampu mendeteksi sehingga mampu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pertanian tersebut. Nah, mungkin itu 3 hal yang bisa sempat saya jelaskan pada kesempatan ini. Jadi saya mohon maaf videonya sangat singkat, karena ini hanya sebagai bentuk tugas prasyarat dalam pelatihan fasilitator digital yang dilaksanakan di Parepare. Jadi saya cukup sekian, saya kira cukup sekian. Saya terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.